Hai semuanya, selamat datang di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Terima kasih udah klik video ini. Kalau misalnya kamu belum subscribe, please pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya kamu tahu setiap kali aku update video-video baru. Oke, langsung aja. Jadi hari ini aku akan bahas 3 buah parfum dari Larif. Dimana sebelumnya aku udah pernah bahas 4 buah parfum dari Larif juga. Kalau misalnya kamu belum nonton dan tertarik untuk nonton, nanti aku akan taruh linknya di description box. Jadi kamu bisa cek video itu, atau kamu nonton video yang ini dulu, baru kalau misalnya berminat dengan yang lain bisa cek di video itu. Jadi parfum apa sih yang akan aku bahas hari ini? Yaitu ada 3 buah parfum dari Larif. Yang pertama adalah Larif In Woman. Terus yang kedua ada Larif Cute. Dan yang terakhir ada Larif Have Fun. Kalau misalnya kamu tertarik mengenai pendapatku tentang parfum ini, tentang ketiga parfum ini, tonton videonya sampai habis ya. Oke, untuk yang pertama langsung aja aku akan bahas parfum dari Larif yang namanya Larif In Woman Eau de Parfum EDP. Jadi Larif In Woman ini kotaknya itu seperti ini. Ini aku punya yang size-nya 30 ml karena Larif ini untungnya di beberapa parfumnya dia sediain parfum yang travel size yang size-nya 30 ml. Jadi kalau misalnya kita belum tahu atau kita nggak bisa sniff langsung testernya di toko atau di department store, kita pengen blind buy atau kita beli di online, kita bisa beli dulu yang size-nya kecil supaya kita nggak kalau misalnya kita nggak suka sama baunya, kita nggak rugi-rugi amat gitu untuk beli. Jadi karena aku belum pernah sniff semua parfum yang aku beli ini dan aku blind buy, jadi aku pilih untuk yang kecil dulu. Kalau seandainya emang aku suka, mungkin aku akan beli yang full bottle-nya. Jadi nggak semua parfum Larif itu punya size yang sekecil ini, setauku, setidaknya yang di Indonesia, yang di pasar Indonesia ya. Tapi untuk yang ketiga parfum yang kali ini aku bahas, kebetulan mereka punya size yang 30 ml. Untuk full bottle-nya kalian bisa lihat di sini. Ini kurang lebih full bottle-nya tuh seperti ini. Untuk yang 30 ml-nya seperti ini. Nah, Larif In Woman ini kalau misalnya kita lihat review atau baca-baca menonton review di YouTube lainnya ataupun baca di Fragrantica, banyak banget yang bilang kalau Larif ini tuh mirip atau wanginya itu adalah dupe dari Giorgio Armani C gitu ya, yang mana itu parfum high end yang juga lumayan banyak digemari gitu kan. Nah, oleh karena itu aku tertarik untuk coba karena belum mampu untuk membeli Armani C, jadi ya udah kita beli dupe-nya aja dulu dan kita coba. Oke, jadi pertama kali aku akan kasih tahu dulu botolnya itu kotaknya seperti apa. Kalau yang untuk 30 ml itu semuanya rata-rata mereka bentuknya sama, cuman yang beda tuh kayak warna tutupnya, warna jusnya sama warna kalau ininya sama, tulisan di depannya aja yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang In Woman hampir sama seperti full bottle, dia tutupnya warna hitam dan jusnya ini warnanya kelihatan ya, karena kacanya bening jadi jusnya kelihatan warnanya tuh seperti ini gitu ya, kurang lebih kekuningan, ke orange-an gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dari namanya In Woman, berarti ini kemungkinan besar ditujukan untuk wanita yang udah lebih cukup dewasa gitu ya, bukan untuk teenager, bukan untuk anak-anak yang remaja gitu. Nah, begitu aku pertama kali cium wangi ini, itu memang yang kecium itu adalah wangi buah-buahan gitu. Dia lebih dominan fruity-nya ketimbang floralnya, walaupun dia juga ada wangi floral gitu di dalam sini. Juga vanilla tercium. Cuman entah kenapa aku sendiri kurang begitu enjoy dengan wangi ini gitu ya. Jadi sprayernya kalau untuk yang kecil-kecil ini sprayernya tuh memang kurang begitu mantep sih menurut aku, tapi cukup oke lah gitu untuk harga segini.
Jadi wanginya itu dia wanginya cukup manis, terus tercium wangi fruity dan juga ada vanilanya. Tetapi kalau untuk aku sendiri ini wangi yang agak sedikit bikin enek. Jadi enaknya gimana sih? Entah kenapa tuh wanginya tuh ada sesuatu yang membuat aku merasa agak mual kalau nyium ini kelamaan gitu. Ini memang sangat subjektif gitu ya, tergantung masing-masing orang. Karena kan namanya selera wangi itu balik lagi adalah masalah selera pribadi. Nah, untuk aku sendiri entah kenapa setiap nyium wangi ini tuh wanginya membuat aku agak sedikit mual atau pusing gitu. Bukan berarti wanginya tidak enak, tetapi apa namanya, mungkin gak cocok aja di hidungku, mungkin bukan buat aku gitu. Balik lagi, entah kenapa setiap kali aku review parfumnya Larif, itu di webnya Larif sendiri sama di Fragrantica itu notesnya itu selalu berbeda gitu. Jadi aku akan bacain aja untuk yang dari webnya Larif ya. Jadi untuk di top notesnya dia ada mandarin, bergamot, lychee, blackcurrant leaf gitu ya. Yang berasa menurut aku pertama kali kecium ya mandarin, jadi wangi jeruk yang manis gitu. Terus sama bergamot. Blackcurrant leaf sendiri aku nggak tahu wanginya seperti apa, tapi mungkin ada wangi-wangi greennya sedikit di situ, itu mungkin dari situ. Terus setelah agak beberapa lama kecium mulai wangi jasminnya, terus di situ ada freesia juga mulai tercium. Freesia, rose-nya aku malah nggak terlalu terasa karena di sini di middle notes-nya dia tuliskan dia ada orange blossom, jasmine, freesia, rose, patchouli dan juga cypress. Jadi kalau di Fragrantica itu dia menuliskan bahwa di top notes itu ada blackcurrant leaf, di middle notes-nya itu ada freesia dan juga rose, dan di base note-nya dia ada vanilla, patchouli, terus ambroxan dan juga woody notes gitu ya. Jadi memang nggak begitu berbeda banget, tetapi ada beberapa notes yang berbeda gitu. Dan kalau misalnya di Fragrantica banyak yang menuliskan bahwa main notes-nya atau yang paling tercium dari parfum ini tuh adalah wangi vanilla dan juga blackcurrant leaf-nya itu. Jadi emang ada wangi green-nya sedikit, sentuhan green-nya sedikit, cuman kalau di hidungku yang prominent justru malah wangi fruity. Itu wangi-wangi buah-buahan yang manis, tapi entah kenapa malah agak sedikit bikin pusing gitu. Itu sih di aku. Nah untuk ketahanannya sendiri dia itu tergolong moderate menurutku. Kalau di kulitku sendiri aku coba di malam hari, jadi dia itu bisa tahan sampai 3 jam, 3 sampai 4 jam gitu. Tapi di 3 jam itu udah turun banget wanginya. Jadi kurang lebih ya 3 jam itu udah mesti spray lagi. Ketahanannya bisa terbilang ya moderate, cenderung lemah sih menurut aku. Moderate cenderung di bawah moderate dan nggak terlalu yang nyentrong tipikalnya, cukup tercium, jadi tercium tapi nggak yang sampai bikin orang-orang di sekitar kita tuh langsung ngeh kalau kita pakai wangi ini. Mereka harus agak sedikit dekat dengan kita baru mereka bisa mencium wangi ini gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri kurang lebih wanginya tuh seperti itu, karena dia agak sedikit bikin aku pusing. Aku nggak tahu sih, belum explore jauh lebih dalam lagi, maksudnya belum coba lagi, tapi karena pertama kali nggak langsung bikin pusing, bukan yang langsung kayak meh gitu, enggak, tapi ada wangi yang membuat aku ngerasa kayak agak enek gitu, agak sedikit pusing. Jadi kurang lebih itu review tentang Larif in Woman. Jadi apakah aku akan beli full botolnya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya untuk saat ini aku merasa aku nggak terlalu cocok sama wangi ini gitu. Untuk kapan sih dia bisa dipakai? Menurut aku ini wangi yang cukup sebenarnya mudah, easy going gitu. Kapan aja kita mau pakai itu kayaknya bisa-bisa aja. Nggak harus malam, nggak harus siang, nggak harus pagi gitu. Bagi yang suka mungkin anytime, kapan aja kamu mau pakai ini. Dia termasuk yang tipikal yang gampang aja, kita mau kemana-mana bisa pakai ini. Tapi menurutku sih untuk acaranya lebih ke acara-acara yang casual, yang sehari-hari, bukan untuk yang kalau kita mau pergi ke kondangan gitu, atau mau pergi ke acara-acara yang lebih formal atau resmi gitu, dan di malam hari. Jadi menurutku sih yang lebih cocok untuk daily, untuk keseharian gitu, dan nggak terlalu perlu mikir sih untuk dipakainya kapan gitu. Oke, selanjutnya aku akan
membahas tentang parfum kedua dari Larif ya untuk hari ini yang aku punya, yaitu Larif Cute yang seperti ini. Seperti namanya, botolnya aja udah warnanya pink muda gitu tutupnya ya. Jusnya dia sebenarnya warnanya sih lebih ke kuning, tapi kuningnya lebih cenderung ke bening gitu, lebih bening daripada yang sebelumnya yang Larif in Woman gitu ya. Kotaknya itu warnanya juga sama pink kayak gini, sorry lebih dekat ya, pink muda gitu ya. Dari kotaknya itu kayaknya kita udah bisa menerka kira-kira sepertinya ini wangi emang feminin gitu ya, wangi yang feminin, beda sama yang Larif in Woman sebelumnya yang menurutku bukannya nggak feminin, tapi dia lebih cenderung ke wanita dewasa gitu. Kalau yang ini dari namanya tuh kayak feminim tapi lebih ke arah yang lebih muda gitu, mungkin ya karena namanya cute gitu. Tapi ternyata setelah aku cium wanginya, jadi pertama kali yang pada saat aku pertama kali cium, wangi yang sangat terasa banget tuh adalah wangi rose gitu. Jadi ini tuh lebih ke arah floral, wanginya tuh lebih ke arah floral. Banyak yang bilang dia mirip sama parfumnya Chloe, Eau de Parfum kalau nggak salah, yang seperti ini. Nah, untuk full botolnya sendiri, si Larif yang Cute ini adalah yang seperti ini. Kalian bisa lihat, dan aku punya yang 30 ml ini. Jadi pertama kali kecium wanginya itu adalah wangi rose yang paling berasa. Kalau misalnya aku inget dari koleksiku yang aku punya itu adalah dia mirip sama wanginya Tea Rose. Kalau misalnya kalian belum nonton videoku yang Tea Rose, boleh lihat, cek di description box, nanti aku juga akan masukin linknya untuk parfum Tea Rose, tapi bukan di fase top notes-nya Tea Rose ya, tapi di fase ketika dia udah sampai di base note-nya Tea Rose gitu ya, ketika wangi rose-nya tuh udah menjadi lebih lembut, udah lebih wangi citrusnya tuh udah agak sudah mulai menghilang. Nah itu wanginya mirip banget sama wangi ini, jadi udah mulai mencerminkan rose yang lembut, yang feminin gitu. Jadi intinya parfum ini tuh pertama kali semprot langsung kesannya adalah wah ini wanginya cewek banget, yang girly, yang feminin, yang halus, lembut, terus yang cewek baik-baik gitu. Jadi intinya sih seperti itu. Walaupun kalau kita baca di webnya Larif sendiri, dia tuh bilangnya ini tuh adalah parfum yang cukup sedaktif gitu ya. Memang, jadi kalau menurut aku memang rose itu adalah wangi yang cukup elegan dan juga mencerminkan sebuah kemewahan gitu. Jadi tapi di sini kemewahan yang dimaksud tuh bukan kemewahan yang berat gitu, tapi kemewahan yang ringan dan juga orang tuh kalau lihat ada wanita yang jalan terus dia nggak perlu pakai pernak-pernik yang gimana banget gitu, nggak perlu pakai aksesoris yang berisik banget, tapi udah kelihatan dia tuh elegan, mewah, cantik, feminin, dan ya nggak perlu pakai segala macam banyak atribut, tapi udah dianya sendiri aja looknya tuh udah aura yang dikeluarkan tuh adalah udah elegan, feminin, dan mewah gitu. Jadi menurutku seperti itu, parfum ini tuh menggambarkan sesuatu yang seperti itu. Apa sih notesnya di webnya Larif? Dia bilang di top notes itu ada bergamot, citrus tree, bergamot dan citrus tree. Di middle notesnya dia ada gardenia, geranium, dan di base note-nya ada amber, cedarwood, dan sandalwood. Nggak ada notes rose-nya, yes. Walaupun yang kecium di hidungku adalah rose. Nah, itu dia kenapa ketika aku baca di Fragrantica, notes-nya itu yang ditulis memang agak sedikit berbeda. Mereka bilang kalau di top notes-nya itu dia ada blackcurrant, yuzu, dan hollyhock. Terus di middle notes-nya tuh ada honeysuckle, lily, iris, dan rose. Jadi di situ kalau di Fragrantica mereka bilang di situ dituliskan bahwa di middle notes-nya ada rose memang. Dan di base note-nya ada cedar, sandalwood, and musk gitu ya. Ada sedikit perbedaan gitu. Tapi memang yang prominent menurut aku dan menurut sebagian besar orang yang menulis review di Fragrantica, prominennya memang rose gitu. Yang kedua adalah iris. Nah, that's why dia itu memang ada sedikit wangi powderinya gitu. Jadi setelah dia
dia sudah masuk pada middle notes, itu mulai kerasa tuh wangi irisnya. Justru buat aku citrusnya itu malah nggak terlalu terasa. Yang terasa tuh ya wangi bunga dan bunga gitu, flower. Jadi makanya di sini tuh kayak bisa menggambarkan bahwa mereka ya itu tadi, wangi bunga itu cenderung identik dengan sesuatu yang feminin, sesuatu yang cantik, sesuatu yang mewah dan elegan gitu. Jadi memang si Larif Cute ini, jujur kalau secara pribadi aku tuh suka sama wangi ini, suka banget sama wangi ini. Ini termasuk yang aku suka pakai juga, walaupun belum terlalu habis karena ini emang belum terlalu lama ada di koleksiku. Dan ini termasuk yang aku hampir sering senang pakai akhir-akhir ini gitu. Selain itu, dia itu punya ketahanan yang juga cukup oke dibandingin dibandingin parfum Larif lainnya. Dia tuh bisa dibilang ya termasuk yang kalau di kulitku itu ketahanannya cukup lama, 4-5 jam. Itu dia masih bisa bertahan gitu, dan wanginya itu di 4-5 jam itu dia masih berasa banget gitu. Jadi walaupun dia bukan tipikal yang wanginya itu strong atau kuat atau projectionnya itu cukup lebar, tapi dia termasuk wangi yang menurutku tuh agak light gitu ya, tapi ada terus menerus gitu. Jadi kita bisa cium terus menerus samar-samar gitu kalau kita bergerak, jadi kalau misalnya aku semprot di sini biasanya kalau misalnya lagi kayak gini itu kecium lagi, kalau aku gerak sedikit tuh cium gitu, walaupun bukan kecium yang, jadi emang kayak ada terus walaupun dia tidak sekuat itu gitu wanginya, walaupun dia nggak kuat banget. Jadi buat kalian yang suka banget sama wangi-wangi bunga yang feminin, yang soft, yang nggak terlalu menarik perhatian banget tapi dia ada gitu. Orang kalau misalnya deket kita langsung wangi apa sih gitu, enak ya wanginya gitu. Nah, kalian bisa coba nih Larif Cute ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kapan dipakainya? Menurutku ini juga termasuk yang cukup mudah sih, kapan aja bisa dipakai. Terus wanginya juga selain dia karena dia powdery juga, dia jadi cukup bisa membuat kita merasa lebih fresh gitu kalau pakai wangi ini. Jadi kayak berasa abis mandi gitu. Pokoknya kalau misalnya punya sabun yang wanginya tuh ada rose-nya gitu, terus pakai ini lagi, jadi wanginya tuh udah lebih berasa lagi tuh rose dan rose-nya gitu. Jadi kita berasa kayak wangi bunga banget gitu. Ya, jadi kalau aku lihat ini ya aku langsung pikir ini adalah wangi rose. Walaupun di webnya nggak ada notes rose-nya, nggak peduli. Yang penting menurut aku ini tuh wangi rose. Rose yang bukan yang bold, bukan yang tebal, tapi rose yang light, yang lebih ringan, yang lebih segar gitu. Itulah kurang lebih si Larif Cute ini. Kalau misalnya kamu punya pendapat berbeda, udah pernah nyoba ini dan sebagainya, please tulis aja di komen ya. Oke, parfum terakhir dari Larif yang akan aku bahas hari ini adalah Larif Have Fun. Jadi kotaknya seperti ini, Larif Have Fun ini. Oke, jadi Larif Have Fun ini tuh botolnya itu botolnya kurang lebih seperti ini dengan tutup berwarna biru muda dan jus yang di dalamnya ini berwarna pink gitu ya. Nuansanya hampir sama dengan boxnya, biru dan pink juga gitu ya. Kalau misalnya kamu penasaran sama botol fullnya seperti apa, itu seperti ini. Terus sama hampir semua Larif yang aku punya itu konsentratnya adalah eau de parfum gitu ya. Jadi ketahanannya ya bisa dibilang lumayan untuk harganya. Dari namanya sendiri, namanya aja udah have fun gitu. Jadi sepertinya Larif Have Fun ini memang ditujukan untuk kita pakai dalam suasana kita lagi having fun gitu. Maksudnya kayak lagi bersenang-senang gitu. Senangnya tiap orang berbeda-beda, tapi kalau misalnya kita baca di webnya, jadi dia bilang ini adalah parfum untuk perempuan muda yang suka dengan atmosfer di nightclubs gitu. Jadi kayak dipakainya mungkin untuk malam hari, mendengarkan musik, terus bertemu dengan teman-teman gitu. Mungkin mereka sedikit minum
dan sebagainya gitu. Intinya mereka bersenang-senang menikmati musik gitu kan. Nah, jujur si Have Fun ini adalah wangi yang, ini parfum yang paling familiar, yang paling sering banget aku pernah sniff di wangi-wangi parfum-parfum yang beredar di drugstore atau di Indomart atau Alfamart gitu. Tapi aku sendiri nggak bisa langsung menebak wangi apa ya, tapi ini wangi yang paling familiar gitu, kayaknya sih paling sering dipakai. Hampir sama seperti si In Woman tadi. Jadi ini tuh yang lebih paling kecium itu adalah wangi buah-buahan. Ini lebih fruity lagi daripada uh, si In Woman tadi menurut aku ya. Dan yang paling kecium itu adalah wangi-wangi berriesnya, terutama strawberry. Mungkin warnanya pink itu juga karena dia punya note strawberry di dalamnya yang cukup berasa, cukup prominent gitu, cukup terasa. Jadi kalau misalnya ngebayangin ke night club gitu, aku sendiri tipe kalau orang yang nggak pernah ke night club sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ini tuh wanginya manis, jadi emang fun gitu, wangi yang bisa bikin kita kayak merasa happy gitu setelah mencium wangi ini, membangkitkan mood gitu, bikin ceria, bikin suasana yang bukan untuk dipakai di suasana yang sedang serius gitu, atau dipakai di suasana yang sedang dalam keadaan yang formal gitu, enggak, bukan tipikal itu. Ini tipikal yang untuk kita pakai di suasana dimana kita lagi having fun. Terus nggak harus di malam hari, menurut aku sih wangi kayak gini nggak harus di malam hari karena dia wangi cenderung fruity, seger gitu. Jadi mungkin siang hari pun pada saat kita lagi ya berkumpul bersama teman-teman, itu wangi ini cukup bisa dipakai. Kalau si Cute ini tuh aku gambarinnya dengan ini adalah wangi rose, kalau yang ini adalah wangi strawberry. Nggak melulu tentang strawberry sih, tentu strawberry dan teman-temannya, yaitu kita langsung masuk aja ke notesnya ya. Kalau di webnya Larif dia bilang dia ada lemon, blackcurrant, raspberry, strawberry, apple di top notes. Di middle notesnya ada freesia, jasmine, peony, dan rose. Sedangkan di base note-nya dia ada amber, sandalwood, dan musk. Balik lagi kita lihat di Fragrantica itu agak sedikit berbeda, lebih banyak gitu ya. Di Fragrantica dia bilang dia untuk top notes tuh ada strawberry, terus blackcurrant, magnolia, apple, and raspberry. Middle notes-nya ada peony, freesia, jasmine, and rose. Dan base note-nya dia ada amber, sandalwood, and musk. Dan di Fragrantica juga mengatakan bahwa yang paling prominent itu adalah wanginya strawberry dan juga raspberry gitu. Jadi memang wangi-wangi buah-buahan yang berwarna kemerahan gitu. Makanya jusnya juga warnanya merah gitu. Terus kalau dibilang suka atau enggak sama wangi ini, jujur sih menurut aku agak sedikit boring sih, karena entah kenapa sering banget nyium wangi yang seperti ini. Jadi mungkin karena banyak yang suka gitu ya, mungkin di luar sana banyak yang suka, jadi banyak yang pakai wangi ini. Tapi menurutku ini termasuk yang SPL-nya juga kurang begitu oke. Projection-nya oke di awal dia termasuk yang wangi menyeruak gitu, ketika kita semprot tuh langsung cium gitu. Dan radiusnya tuh lumayan jauh untuk bisa nyium ini, tapi cepet banget turun ya. Dia cuma bertahan di kulitku tuh 2 jam menuju 3 jam, tapi di 2 jam itu wanginya udah turun banget dan udah projectionnya tuh udah sangat turun gitu. Di bawah 2 jam emang aku akui, apalagi 1 jam pertama itu projectionnya tuh emang kenceng banget, tapi dia cepet kenceng tapi cepet turun gitu. Kurang lebih seperti itu nih si Have Fun ini. Mungkin karena wanginya wangi-wangi seger gini ya, seger buah-buahan. Dia justru aku nggak begitu bisa mencium wangi bunga flowernya di sini, atau wangi woody-nya atau musk-nya itu aku nggak begitu bisa mencium wangi itu gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Untuk kapan bisa dipakai tadi aku juga udah sempat bilang. Untuk siapa yang bisa menggunakan ini, menurutku juga siapa aja sih bisa sih pakai ini, nggak ada masalah untuk mereka lebih muda atau lebih tua.
Tapi memang mungkin perkiraan usianya ya sekitar 20-an tahun sampai 30 lah gitu yang cocok pakai ini gitu. Mungkin untuk mereka yang lebih tua di atas 35 tahun mungkin nggak akan suka lagi sih sama wangi ini ya, balik lagi masalah selera ya, tapi kebanyakan untuk aku aja yang udah di atas 30 tahun usianya udah ngerasa kalau ini kayaknya aku bukan aku lagi gitu yang wangi seperti ini. Oke, kurang lebih itu aja sih review dari aku kali ini. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalnya penasaran dengan review parfumku selanjutnya, ditunggu aja video selanjutnya. Kalau misalnya belum nonton video-video review parfumku yang lain, please cek aja di channel YouTubeku. Terus juga di kolom komentar kalau misalnya kamu punya saran kira-kira parfum apa lagi yang mau aku bahas di video selanjutnya. Bye bye.